Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman ya. Jadi kali ini kita belajar eh, di AI Studio Education lagi ya. Di sini kita belajar tentang penggunaan algoritma yang selanjutnya yaitu naive Bayes. Jadi naive Bayes di sini kita gunakan untuk data modeling kembali ya, untuk apa, pengecekan atau untuk memprediksi data yang kita punya. Nah, kalau kemarin kan kita decision tree. Nah, kali ini kita pakai yang data yang model yang lain. Oke, jadi langsung aja. Jadi kalau kemarin kita input data pakai Excel ya, pakai fungsi file di sini ya, data aksesnya file, read Excel. Nah, ini kan kita begitu buat buat ini kan kita open satu-satu lagi ya, kita open satu-satu lagi. Nah, kali ini kita coba belajar ya, di sini pakai yang namanya local repository. Jadi di sini aku sudah coba menambahkan dua data ya, menambahkan dua data. Ini coba tak hapus dulu ya, datanya tak hapus dulu. Nah, seperti ini. Ini kosong ya, ini mulai dari awal aku tak coba menambahkan satu data. Kita klik import ya, bisa pakai menu import sebelah kiri ini di repository, klik import, kita pilih dari mana? Dari My Computer. Nah, terus kita langsung mengarahkan ke posisinya file kita ya. Ini sama kayak yang import Excel langsung itu, kita langsung mengarahkan ke posisinya datanya. Menjadi data mahasiswa lulus. Data mahasiswa lulus, next. Nah, ini datanya ya, kayak kemarin. Kita select dulu, di video sebelumnya kita select dulu yang mau kita ambil yang mana, data ini. Terus kemudian kelulusannya, nanti kita set di sini. Ya, kayak datanya sama. Kelas tujuannya atau kelas akhirnya akan kita set, rule-nya kita ganti ke label. Oke, biar jadi kelas tujuan hijau. Jadi kalau nggak ada labelnya, dia nggak tahu kelas tujuannya apa. Ya, di sini lulus tepat waktu atau lulus telat. Ya, seperti itu. Saya next. Nah, di sini kita taruh posisinya di mana? Di dalam data, di dalam proses, atau di mana? Kemudian di dalam data ini, namanya ini bisa kita rename, bisa kita tambahi atau diganti. Ini data trainnya. Data trainingnya ya, data trainingnya segini. Oke, saya finish. Nah, dia proses. Nah, ini kesimpan. Jadi, fungsinya apa? Kita kembali ke desain ya. Fungsinya adalah begitu nanti kita pakai data ini, kita tarik ke sini. Nah, kita cukup sekali aja. Langsung kita bisa running. Seperti ini. Oke. Jadi kalau nanti kita nambahkan data, tinggal kita ambil dari sini. Tidak perlu ngulang-ngulang dari awal. Jadi kalau kemarin kan kita begitu nambah Excel, kita ngambil lagi, nambah Excel lagi, ngambil lagi. Lalu begitu Excelnya kita hapus, data simpanan Excelnya hilang. Maksudnya data dari yang read-nya ini hilang. Jadi kita harus up lagi. Nah, fungsinya pakai import. Kita sudah ada data di sini, tinggal kita ambil-ambil data sesuai kebutuhan. Oke, kita ulang ya. Kita ambil data trennya, masuk sini. Nah, sekarang di sini kita belajar tentang naive bias. Nah, ini kita pakai predictive Bayesian naive bias. Nah, sebenarnya prediktif itu banyak ya. Nah, teman-teman nanti kalau mau ngecek prediktif ya tadi ya, ada lazy tree, binary tree, Bayesian, dan kita hari ini Bayesian, ada SVM dan lain-lain. Nah, ini banyak banget. Ada segmentasi, asosiasi lah. Kita masih belajar dua algoritma ini aja. Oke. Jadi teman-teman bisa perbanyak lagi, perdalam lagi bedanya apa sih, seperti itu. Nah, ini ya kayak kemarin ini masuk ke sini ya, masuk ke data trainnya, ke data training. Nah, biasnya langsung ke res. Jadi ini dari sumber data training kemudian ke naive bias, ke apa namanya, eh, algoritmanya, ke modelnya, ke algoritmanya, baru langsung ke akhir. Hasilnya apa? Hasilnya dia akan ngecek, dia akan belajar dari data itu. Oh, dia menyimpulkan ternyata ada kelas yang lulus tepat waktu itu 0,53 dari 4 data ini ya, 4 distribution. Kelas yang telat itu sekian, kayak gitu aja. Lah, pertanyaannya adalah kalau aku punya data testing seperti ini ya, ini data tesnya di open ya, tak open. Tampilannya seperti ini ya, laki-laki, perempuan, perempuan, perempuan dengan model seperti ini. Kira-kira dia lulus tepat waktu atau enggak? Dia memprediksinya gimana? Kalau tri kemarin kan kita bisa langsung lihat ya, tri ya. Jadi kalau dia itu IPK-nya sekian, dari langsung nggak lulus. Dia statusnya mahasiswa. Dia masuk sini dulu, dicek dulu apa-apa dan lain-lain. Kita bisa tahu, kita bisa ngetrace dari atas
rootnya sampai lift paling bawah. Nah, kalau di sini gimana? Karena di sini resultnya, ya, result di sini dia hanya tampil seperti ini. Maka kalau kita punya data testing yang seperti ini, kita akan buat satu tambahan ya. Di sini ada satu tools tambahan sebelum masuk ke testingnya, sebelum masuk ke hasil akhirnya, kita bisa menambahkan sebentar. Saya coba ya, kita bisa menambahkan model. Sorry agak sedikit lupa ya teman-teman. Nah, ini visualisasi, sorry. Nah, ini scoring. Jadi kita bisa menambahkan yang namanya apply model. Oke, seperti ini. Jadi apply model itu fungsinya gimana sih? Jadi contohnya kayak gini ya. Ini data training, ini data testingnya. Oke, kalau kepanjangan ini tak singkat ya. Training, ini testing. Yang mau kita tes 4 data tadi dulu, dia diprediksi apa? Jadi dari data training, dia belajar pakai naive Bayes. Dari naive Bayes, dia disimpan di apply model. Nah, testingnya masuk ke apply model seperti itu. Jadi urutannya training ke naive Bayes dulu, dari naive Bayesnya ke apply model. Apply model baru dia langsung ke akhir. Fungsinya apa apply model ini? Jadi ibaratnya kayak dia ngetesnya, dia nyimpennya, dia berpikirnya di sini. Jadi di sini dia belajar, habis dari belajar dia diuji. Ya, kayak kita biasanya ya, dari belajar 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 kemudian ada ujian. Kuis UTS UAS itu di sini apply model. Jadi kalau kita hanya belajar terus kemudian selesai, kita nggak tahu salah benernya gimana. Makanya di sini ada namanya testing buat diuji di apply model ini kayak gitu. Nah, kalau ini kita jalanin gimana? Dia akan langsung memprediksi ya, menghasilkan data seperti ini. Yang awal tadi, yang data yang pertama, nih ya, data ini dia diprediksi telat dengan nilai confidence ya ini tak perpanjang dengan nilai confidence tepatnya itu 0,002, telatnya itu 0,99. Jadi 99% dia diprediksi telat. Telat yang ini juga sama diprediksi sekian. Nah, malah yang tepat yang terakhir 3,6 dia diprediksi tepat itu 100%. Pertanyaannya adalah apakah data ini valid? Jadi data ini masih perlu dicek kebenarannya. Kenapa? Karena testing kita ya di sini ya, data tes kita di sini itu masih sorry, data training ya. Data train kita di sini masih 15 data. Jadi ibaratnya kalau kita mau buat testing, mau buat pengujian dan lain-lain ya data ini kurang kan. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman nanti silakan diprediksi lagi, dicek lagi datanya dan eh, kebutuhan lainnya. Nah, ini data ini tak close ya, tak close. Kita akan mencoba dengan data yang ada dari sini, dari bawaan sampel. Oke, di data sampel. Di sini ada yang kemarin kita coba ya, data deal, yang dia akan melanjutkan berbelanja lagi, saya lanjut lagi enggak. Nah, ini data deal, data testnya. Nah, data deal ini tak open dulu ya. Ini kalau kita open data dealnya ini ada 1000 data testing. Oke. Terus kemudian trainingnya, sorry, 1000 data training dan mohon maaf ya, ada 500 data testing. Jadi 1000 data training, data testingnya 500. Nah, dari data ini kira-kira kita akan mengecek kira-kira gimana sih bedanya. Di sini sudah ada hasilnya ya. Jadi kalau sekian dia yes, no, yes, no. Kira-kira dia prediksinya benar nggak sih kayak gitu. Yang kita coba sekarang adalah membandingkan hasil itunya dulu. Oke, jadi ini dealsnya tadi ya, dia ke training ya, yang training, yang testing ke testing dengan model yang sama. Ini kita play, ya proses ya. Nah, seperti ini. Ini aslinya ya, ini kelas aslinya, ini kelas prediksinya. Nah, ini nilai confident yang yes sama yang no kayak tadi ya. Seperti ini. Jadi aslinya yes, dia prediksinya yes. No, yes, dan seterusnya. Kira-kira ada yang salah nggak? Nah, apakah ini 100% benar semua? Nah, ini silakan di cross check teman-teman. Oke. Nah, ini secara sekilas sih hampir benar semua ya. Nah, oh ini ada yang salah. Ini 55.
dia yes, tapi dia prediksinya no. Nah, apakah dia benar yang no atau enggak lah, ini nanti akan masuk ke perhitungan teman-teman secara data. Kira-kira dari data ini berapa persen sih akurasinya? Salah atau benar sih? Nah, itu yang akan teman-teman lakukan, akan teman-teman cross check. Sebenarnya juga ada fitur apa namanya scoring ya. Teman-teman bisa pakai yang sebentar. Bisa pakai yang namanya skor. Skornya itu apa ya? Skor Nah, performance classification. Jadi sini sebenarnya kita bisa melihat kira-kira apa namanya ini data performanya ya, akurasinya itu berapa dan seterusnya. Ini teman-teman bisa pakai ini juga. Ini di data performance. Nah, ini recall-nya sekian, precision-nya sekian. Nah, precision recall kemarin kan belum dijelasin ya. Jadi nanti teman-teman bisa belajar sendiri gimana tentang pengaturan precision recall. Yang benar itu precision-nya berapa, recall-nya berapa. Nah, sebelum itu teman-teman bisa coba membandingkan secara manual ya di sini. Datanya ini bisa di copy, bisa di-download. Silakan dibandingkan kira-kira yang benar itu berapa, yang salah itu berapa. Nah, ini adalah prediksinya kurang lebih ya. Nah, ini yang prediksi benar berapa, yang salah berapa. Silakan dipelajari lebih lanjut. Jadi kurang lebih seperti ini. Teman-teman bisa menambahkan beberapa model ya. Ini kalau pakai performance bisa atau tanpa performance juga bisa. Nah, ini satu lagi contoh ya. Kalau teman-teman masih bingung, kita pakai golf. Ada golf testing. Jadi ini bawaannya ya. Jadi kalau yang golf trainingnya ini, testingnya ini. Nah, kemudian kita play. Akan tampil seperti ini. Jadi yang awalnya itu dia play, dia yes, diprediksinya no. Dia no, diprediksinya yes. Nah, ini silakan dihitung. Kira-kira dari 14 data ini, yang benar yang mana? Karena yang benar kita acuannya yang ini. Jadi kalau dia yes, kemudian diprediksinya no, berarti dia salah. Dia no, diprediksinya yes, dia salah. Ya, ini benar, benar, ini salah. Benar, salah, benar, benar, salah ya. Nah, dan seterusnya. Nah, silakan dibandingkan kira-kira siap mana yang benar, mana yang salah. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk penggunaan left bias yang simple ya. Tidak hanya seperti ini, teman-teman bisa menambahkan beberapa sambungan lagi ya. Tadi ada performance, kemudian nanti bisa menghitung kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Cuman secara umum, secara default, kurang lebih kita cukup pakai yang left bias sama apply model untuk bisa menampilkan prediksi simple dari data yang kita punya. Oke, mungkin kurang lebih itu dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga video ini bisa memberikan inspirasi lebih lanjut. Oke, kalau gitu tak akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.